Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi di channel Suara Penginjilan. Kiranya kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai dimanapun saudara berada. Kembali kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, agar kita semakin dibentuk dan terus bertumbuh serupa Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24, ayat 37-44. Saudara-saudari, kata-kata seperti berjaga-jaga, siap sedia, dan juga waspada pasti telah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua. Sebagai pengikut Kristus, kita bahkan sangat memahami bahwa kita harus selalu berjaga-jaga, bersiap sedia, dan waspada, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Seringkali, orang Kristen hanya punya banyak pengetahuan tentang hal ini, namun tidak semuanya benar-benar siap sedia untuk menghadapinya. Apa hakikat dari perintah Tuhan Yesus yang menginginkan agar kita selalu berjaga-jaga dan siap sedia? Menurut perikop firman Tuhan hari ini, setidaknya ada dua alasan kenapa kita harus selalu berjaga-jaga dan siap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Alasan yang pertama adalah karena fokus kedatangan Tuhan Yesus itu bukan masalah waktu dan tanda, melainkan relasi kita dengan Allah. Saudara-saudari, relasi adalah sesuatu yang sangat penting yang harus ada di antara kita dengan Allah. Karena Allah adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Allah menciptakan kita karena Ia mau mengasihi dan sangat ingin berelasi dekat dengan kita. Akan tetapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita juga ingin berelasi dengan Dia? Saudara-saudari, konsep inilah yang terdapat pada ayat 37-39. Konteks dari perikop firman Tuhan pada hari ini adalah jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan para murid mengenai waktu dan tanda kesudahan dunia ini. Kalau diperhatikan lebih teliti, kedua pertanyaan tersebut sebetulnya merupakan usaha para murid untuk mendeteksi penggenapan dari nubuatan Tuhan Yesus. Untuk menjawabnya, Tuhan Yesus mengalihkan pusat perhatian para murid dari masalah waktu dan tanda kepada masalah sikap hati manusia kepada Allah. Pertama-tama dapat kita melihat di ayat 36 yang menyatakan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus adalah sebuah misteri. Selanjutnya untuk mempertegasnya, Tuhan Yesus kemudian mensejajarkan karakter manusia pada zaman Nuh di Perjanjian Lama dengan manusia pada zaman akhir di Perjanjian Baru. Di situ kita menjumpai bahwa ada sebuah kemiripan yang esensial di antara keduanya, yaitu adanya kecenderungan manusia yang tidak mau berpaut dengan Allah. Kecenderungan ini bahkan sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian pasal 3 dengan jelas melukiskan bagaimana Adam dan Hawa memutuskan hubungannya dengan Allah dengan melakukan dosa ketidaktaatan. Sebagai akibatnya, tubuh dan roh mereka menjauh dari Allah. Kisah selanjutnya sangat mudah untuk ditebak. Manusia menjadi semakin jahat dan semakin terpisah dari Allah. Di dalam hati manusia, Allah mulai menjadi bayang-bayang yang kian lama kian memudar. Kecenderungan ini turun-temurun terjadi sampai kepada zaman Nuh. Mengapa bisa begitu, saudara-saudari? Jawabannya adalah karena mereka tidak punya relasi yang baik dengan Allah. Ketidakdekatan dengan Allah membuat hati mereka tidak mencari Allah sebelum air bah datang. Ketidakdekatan tersebut juga membuat mereka tidak peka terhadap kehendak Allah dan menganggap sepi kasih karunia kesabaran Allah. Sungguh berbeda dengan Nuh dan keluarganya yang selamat. Nuh dikatakan taat mempersiapkan bahtera di tengah cuaca cerah bukan karena takut mati. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8-9, di sana menyebutkan bahwa Nuh mendapat kasih karunia Allah karena pada saat hukuman atas dunia ditetapkan, Allah menjumpai ia hidup benar dan tidak bercela. Ia dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya itu, saudara? Artinya, Nuh punya relasi yang dekat dengan Allah, bahkan sangat intim. Bagi Nuh, tidak jadi soal ia tahu atau tidak tahu bahwa dunia ini akan dihancurkan. Sebab sejak dari semula, relasi yang indah dengan Allah adalah hal yang terpenting. Oleh karena itu, ia tidak mau sedikit pun lengah dengan memberikan celah kepada dosa yang membuat kekudusan hidupnya tercemar. Ia sangat sadar kalau ketidakkudusan hidup akan menghalangi relasinya dengan Allah. Oleh karena itu,
Ia selalu menjaga hidupnya dan taat dengan iman. Kesimpulannya, Nuh selalu mencari dan memikirkan Allah. Ia sangat rindu memiliki relasi yang intim dengan Allah. Saudara-saudari, bagaimanakah relasi kita dengan Allah? Apakah kita sudah bersikap selalu memikirkan Allah dan merindukannya? Saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini menegur saya dan saudara dengan serius. Sudahkah kita merasa dekat dengan Allah sehingga kita rindu untuk ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka? Saudara-saudari, mungkin saat ini ada yang ingin berespon dengan berkata, saya memang tidak memikirkannya, akan tetapi saya sudah berjaga-jaga dan siap sedia. Buktinya, saya selalu saat teduh setiap pagi, berdoa setiap waktu setiap saat, doa puasa seminggu 2 kali, baca Alkitab dan mempelajarinya. Saudara-saudariku, yang jadi pertanyaannya adalah, untuk apa kita melakukan semuanya itu? Supaya dilihat orang? Untuk mengubur masa lalu yang kelam? Takut malu kalau kelihatan tidak rohani? Takut masuk neraka? Atau ada ketakutan yang lain? Kalau memang benar ada ketakutan-ketakutan dan motivasi-motivasi yang lain tersebut di dalam hati kita, itu artinya kita belum punya relasi yang indah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak meminta kita melihat Dia sebagai seorang hakim atau polisi, tetapi sebagai seorang kekasih. Ia ingin memberinya kesempatan untuk menguatkan kita di dalam penderitaan. Ia ingin agar kita membiarkannya mengarahkan hidup kita semakin dekat dengannya dan merindukannya. Itulah fokus kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita memahami ini, maka tahu atau tidak tahu waktunya bukanlah masalah bagi kita. Dengan demikian, kita akan berusaha selalu siap sedia menanti kedatangannya kapan saja. Alasan yang kedua adalah karena kedatangan Tuhan Yesus yang sangat tiba-tiba akan menimbulkan perpisahan abadi. Saudara, perpisahan adalah hal yang paling tidak disukai oleh sebagian besar orang. Padahal seringkali perpisahan yang terjadi itu hanya sementara waktu saja. Apa jadinya kalau perpisahan itu adalah perpisahan yang kekal di antara dua orang yang begitu dekat? Pasti akan sangat menakutkan dan menyedihkan, bukan? Akan tetapi menurut firman Tuhan, itulah yang pasti terjadi jika kita tidak berjaga-jaga dan siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus akan sangat tiba-tiba dan tak terduga. Di dalam perikop kita, ayat 40 dan 41 berkata demikian. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kedua ayat ini dengan jelas menggambarkan konsep tersebut. Gambaran 2 orang yang sedang bekerja di ladang dan 2 wanita yang sedang memutar batu kilangan tersebut menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan sangat tiba-tiba dan tidak terduga, yaitu di saat mereka sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, di ayat 43, kedatangan Tuhan Yesus digambarkan seperti kedatangan seorang pencuri yang hendak membongkar rumah korbannya. Saudara-saudari, tidak ada pencuri yang akan mencuri terlebih dahulu akan memberitahukan bahwa dia akan datang. Mereka akan datang dengan sangat tiba-tiba. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha menunggu waktu yang tepat di mana sang tuan rumah sedang lengah. Lalu mengapa Tuhan Yesus memakai angka 2? 2 orang bekerja di ladang dan 2 orang perempuan. 1 diangkat dan 1-nya lagi ditinggalkan. Di sini Tuhan Yesus tidak menekankan mengenai orang yang dipilih atau tidak dipilih, atau orang percaya atau tidak percaya, melainkan lebih menekankan tentang orang yang berjaga-jaga dan yang tidak berjaga-jaga. Sebab hanya itulah pilihannya. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita akan dinilai sebagaimana keadaan kita pada waktu itu, pribadi lepas pribadi. Sistem membonceng tidak berlaku di sini. Siapa yang berjaga-jaga akan diangkat dan dikumpulkan di dalam kemuliaan, hormat dan kekekalan, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya yang baka. Sedangkan yang tidak berjaga-jaga akan ditinggal di dalam siksaan penderitaan yang kekal. Saudara-saudari, pada saat itu
Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk menyesal atau bertobat, karena semuanya sudah terlambat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menasihati berulang kali dalam bentuk khotbah yang panjang dengan 5 perumpamaan, agar setiap orang percaya selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Saudara-saudari, hari kedatangan Tuhan Yesus memang sangat tiba-tiba dan tidak terduga. Bagaimana jika terjadi pada saat ini, detik ini, atau setelah renungan ini selesai? Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita yakin akan menjadi bagian dari sebuah zaman baru yang berada di bawah pemerintahan Kristus? Lalu bagaimana dengan jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan Yesus? Di antara mereka, mungkin ada orang tua atau orang tua angkat kita, kakek nenek kita, saudara-saudara sekandung kita, sanak saudara kita, sahabat kita, suami atau istri, kekasih hati kita, atau orang-orang yang kita layani. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka juga telah siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan Yesus? Sudahkah kita juga mempersiapkan mereka? Saya sangat tahu bahwa melakukan penginjilan kepada keluarga itu memang tidak mudah. Akan tetapi, bukankah itu memang sudah kewajiban kita mengemban amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Mengapa? Karena pada saat Tuhan Yesus datang, akan ada perpisahan yang mengerikan. Sebuah perpisahan yang kekal dengan mereka yang kita kenal dan kita kasihi. Apakah saudara akan membiarkan orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi tersebut terpisah dari kita dan masuk dalam penderitaan yang kekal? Mari, jangan sampai terlambat. Beritakan Injil kepada mereka dengan segera sebelum semuanya terlambat. Saudara-saudariku, renungan ini telah selesai. Namun yang akan saya tanyakan ini terus berlaku bagi kita semua, yaitu, sudahkah kita siap sedia? Amin.